Kedua, karena itu kegiatan yang luar biasa ini atas nama seluruh peserta, atas nama Gubernur Papua, baru bersama saya buka dengan resmi. Shalom, selamat pagi untuk kita semua, salam sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua. Pak Ludes yang saya hormati, ya, guru delegasi Malaysia Showcase Show 2022 yang sudah ada di Papua sejak kemarin bersama Ibu Rianti dan teman-teman semua yang sudah hadir di Papua. Saya menyampaikan salam hormat dari Bapak Gubernur, Bapak Lukas NMB, Bapak Sekda atas kunjungan yang luar biasa ke Provinsi Papua, karena beliau sangat menaruh perhatian serius atas kunjungan Pak Ludes. Saya terhalang bahwa ada kegiatan yang harus dilakukan oleh Pak Sekda, sehingga beliau menyampaikan kepada saya untuk mewakili beliau dalam acara yang sangat penting ini. Bapak Ludes dan Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan yang berbahagia saya juga menyapa sahabat-sahabat saya semua, teman-teman pimpinan SKPD, pimpinan instansi yang juga hadir pada kesempatan kali ini, Pak Rektor yang diwakili oleh Pak Rektor 4, Pak Sokoi. Jadi luar biasa Pak Sokoi tadi sampaikan semalam saya sudah hadir, tapi jadwalnya tidak pas, jadi saya ada akhirnya kita selisih jalan. Terima kasih Pak Sokoi sudah ada bersama-sama dengan kita sekalian. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tentu kesempatan yang luar biasa ini atas nama Gubernur Papua, pemerintah Provinsi Papua, saya mengucapkan selamat datang di Bumi Cendrawasih, Pak Ludes dan seluruh delegasi. Ya, Pak Ludes, ini kita di Papua ini menyebutnya Bumi Cendrawasih. Cendrawasih ini ikon Papua, meskipun ada di Papua Nugini juga. Ini burung yang sangat indah, langka, yang tidak mudah ditemui di tempat lain, hanya di Papua dan Papua Nugini, dan mungkin sebagian ada di Kepulauan Maluku, tapi dia punya jenisnya banyak, sehingga bumi ini sering disebut atau tanah itu disebut Bumi Cendrawasih. Ada ungkapan lain yang menyebut negeri Kasuari. Nah, ini Kasuari itu burung, tapi burung yang satu yang tadi Cendrawasih terbang, yang ini tidak terbang. Ini burungnya jalan-jalan saja. Ini burungnya Kasuari, tapi burungnya jalan-jalan tidak terbang. Nah, tapi namanya burung lebih seperti burung unta mungkin begitu. Jadi burungnya jalan-jalan. Nah, ini tanah atau wilayah Papua ini juga sering disebut negeri Kasuari. Ini dua ikon Papua yang menonjol. Jadi Pak juga sudah sampaikan, kita alamnya sangat luar biasa. Salah satu adalah kekayaan faunanya, di samping flora dan yang lain yang cukup luar biasa dari Papua. Dan itu pada kesempatan Roadshow Malaysia yang kita hadiri sekarang, sekali lagi sama Gubernur dan pemerintah Provinsi Papua dan rakyat Papua, kami mengucapkan selamat datang. Kami menerima Pak Ludes dan seluruh delegasi dengan hangat di tanah Papua, sehingga komunikasi jalinan hubungan antar dua negara, istimewanya dengan Provinsi Papua dapat kita bangun. Saudara yang saya hormati, memang pada situasi kita ekonomi di seluruh dunia, kita memahami bahwa kontraksi ekonomi ini sangat kuat. Hari ini kita juga memahami bahwa laju inflasi itu juga meningkat, mengacak naik begitu. Kita menyaksikan juga kalau mobil-mobil parkir di sepanjang jalan. Lalu kami juga harga BBM juga akibat inflasi harga BBM naik. Sudah pasti Pak Ludes terbang dari Jakarta sini bisa menghabiskan berapa rupiah, Bu Yati? Kurang lebih 10 sampai 12 juta tiket direct flight dari Jakarta hingga Jayapura. Ya, ini pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang tinggi kita juga mengalaminya. Kalau nanti Pak Ludes berjalan mengelilingi pusingan putar-putar kota Jayapura, nanti bisa menemukan antrian mobil yang panjang. Ya,
karena BBM kami juga seperti itu. Ya, ini akibat banyak hal selain COVID dan pandemi yang panjang. Secara internasional kita juga mengenai bahwa ada sedikit kegiatan antara Rusia dan Ukraina, mungkin secara dunia dia mempengaruhi pertumbuhan, bahkan sampai di Papua juga kami merasa. Tetapi untuk berdiri sebagai suatu daerah yang mandiri dengan kekuatan ekonomi, tentu pasti kita tidak berdiri sendiri. Setiap negara di dunia pasti akan bekerja sama dengan daerah atau dengan negara lain untuk membangun ekonomi atau kekuatan ekonomi di semua hal. Tentu tujuan akhirnya adalah untuk mensejahterakan rakyat masing-masing. Karena itu pemerintah Provinsi Papua menyambut Pak Dubes dan delegasi Malaysia yang hari ini ada dan memberikan Malaysia kepada kita. Bapak Ibu dan sekalian, Pak Dubes, Papua orang menyebutkan di Indonesia kurang lebih luasnya 4 kali Pulau Jawa. Kalau secara data yang dapat kita pertanggungjawabkan, kurang lebih 319.000 lebih kilometer Papua. Yang hutan alam menjadi kurang lebih 303.000 lebih. Hutan alam yang sangat luar biasa. Ada sebagian yang telah dijamah. Tadi kemarin saya sudah sampaikan pada Pak Dubes, company Malaysia yang ada di kita kurang lebih 6. Paling banyak bergerak di sawit begitu ya, Pak Presiden. Sawit, berapa sawit? Tapi kami masih punya yang lain, kami masih punya kayu, masih punya sumber daya alam yang lain. Sehingga company Malaysia, Pak Dubes sudah datang bisa juga mengajak tiap-tiap kami dalam bentuk investasi di Papua. Papua memiliki garis pantai yang panjang, Pak Dubes dan teman-teman sekalian, kurang lebih 5.878 km. Satu garis pantai terpanjang. Pulau yang paling panjang, Pak Dubes terbang dari Jakarta sampai di Jayapura, naik flight 5 jam. Kalau transit kurang lebih 7 jam. Kalau dari Jakarta, Pak Dubes mungkin sudah sampai di Hongkong, ya, jalan ke Papua gitu. Perjalanan kita panjang. Karena itu tentu Papua ini posisinya strategis. Kalau ada kesempatan, Pak Dubes berkunjung ke border, kami langsung berbatasan dengan Papua New Guinea. Di bagian depan kami langsung bertemu dengan Laut Pasifik. Ada Honolulu di sana, ada Guam di sana yang bisa direct flight dari Biak. Kami punya penerbangan dulu bisa mencapai Los Angeles melewati Biak langsung. Sekarang ini ya sudah ditutup. Mudah-mudahan kita bisa membangun kepercayaan itu dan bisa terbuka. Karena itu Papua merupakan strategis, merupakan provinsi paling timur dari Indonesia. Kami mengawal di sebelah timur dulu Pak Dubes. Jadi kami punya border paling dekat di Sko sebelah sini. Sehingga memang kami menyampaikan terima kasih untuk Pak Dubes dan teman-teman semua yang berkenan hari. Pak Dubes tadi sudah sampaikan bahwa kami sini mempunyai potensi alam yang luar biasa yang perlu digarap. Kami juga bergerak dalam pertumbuhan di sektor pendidikan. Kami punya Universitas Negeri Cendrawasih yang ada di Provinsi Papua, tapi kami punya juga Universitas Negeri di Manokwari juga ada, dan satu di Merauke. Ada 3 universitas negeri paling besar di Papua, sementara banyak pertumbuhan dan studinya di mana-mana cukup banyak. Terus kami juga mengirim dalam program Bapak Gubernur, Bapak Lukas NMB, kami juga mengirim berbagai student ke berbagai kota studi di seluruh dunia, termasuk di Malaysia. Karena itu ke depan ya kami berharap pasti ada kerjasama yang saling menguntungkan, saling baik, sehingga kami juga bisa menjalankan kerjasama kita pertumbuhan pendidikan. Tapi kami juga punya sumber daya alam yang perlu investasi yang besar. Dan itu pada kesempatan yang berbahagia ini atas nama Gubernur, saya mengajak Pak Dubes dan seluruh company di Malaysia untuk berkunjung di Papua dan bisa invest di segala bidang di Papua. Papua di samping perkebunan punya hutan yang sangat luas, punya kekayaan perikanan dan kelautan yang tadi saya sebut garis pantai banyak, panjangnya demikian panjangnya, tapi butuh investasi yang besar. Dan itu sekali lagi saya juga mengundang Pak Dubes dan teman-teman untuk dapat berkunjung. Hal lain bahwa tentu Papua kami sangat berterima kasih. Mudah-mudahan nanti kami dapat penjelasan yang detail dari Pak Dubes dan teman-teman terkait dengan apa yang dapat dilakukan pemerintah Malaysia kepada negara-negara sahabat, termasuk kami di Provinsi Papua. Tentu kami akan melihat dunia pendidikan di sana yang kami dengar. Ini kami dengar ya, bagaimana Pak Dubes juga baru pertama kali berkunjung di Papua.
berarti orang Papua sudah banyak berkunjung di Malaysia begitu. Kami datang untuk bersekolah, juga untuk menikmati layanan kesehatan yang luar biasa. Pengen menjadi salah satu kota yang menjadi kota tujuan dari orang Indonesia dan orang Papua untuk berobat begitu. Sehingga kalau turisme itu menjadi hal yang sangat penting. Kami juga punya rumah sakit yang mungkin juga dapat dibangun kerjasama dengan pemerintah Malaysia untuk pengembangan rumah sakit ke depan. Dan banyak hal yang dapat kami lakukan, termasuk di bidang perdagangan yang lain juga kami bisa melakukan. Pak Dubes dan kita semua, hari ini kita akan mendengar sama-sama. Setelah ini presentasi yang diberikan oleh delegasi Malaysia kepada kita. Sama Gubernur, saya berharap bahwa kita semua akan memperhatikan peluang-peluang yang ditawarkan oleh pemerintah Malaysia, termasuk mungkin beasiswa Pak Dubes yang dapat diberikan kepada pelajar-pelajar di Papua untuk dapat bersekolah di Malaysia dengan beasiswa pemerintah Malaysia. Hari ini pemerintah Provinsi Papua mengembangkan beasiswa untuk pendidikan bagi sekolah-sekolah atau mahasiswa yang berstudi di luar negeri. Tapi tentu kami membutuhkan juga beasiswa dari negara-negara sahabat, membuat Papua meningkatkan sumber daya manusia yang lebih baik, tentu dengan dukungan beasiswa yang lebih mapan, dan kita menjalin kerjasama dengan baik dengan pemerintah Malaysia. Hari kata saya menyampaikan terima kasih Pak Dubes dan delegasi yang telah berada di Papua. Sejak kemarin kita telah menyambut, menikmati papeda begitu ya, papeda plus ikan kuah kuning. Ibu Yati kemarin saya sampaikan, biarlah ibu sendiri yang melihatkan bagaimana cara saya ini kasih contoh saja, ibu cuma putar sendiri. Nah kira-kira begitu. Salah satu bahan bakunya adalah sagu. Sagu adalah makanan pokok di Papua, tentu dengan beberapa provinsi berdekatan Maluku. Dari atau Mbak Haryanti membawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Derek Hegemor, PLT Asisten Bidang Umum Setda atau PLT Setda. Pak, terima kasih Pak atas waktunya. Yang terhormat Bapak Protasius, terima kasih Pak atas waktunya. Yang terhormat Bapak Yimin, ini abang-abang saya kemarin sudah ketemu, sungguh mesra sekali ya pertemuan kemarin. Bapak Huge, Pak Iman, Bapak Jerry, Dr. Frederick, teman-teman yang tidak dapat saya nyatakan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang ke Malaysia Showcase 2022. Pertama-tamanya saya ingin menyampaikan ucapan ribuan terima kasih kepada Bapak Ibu pada pagi ini yang sudi melapangkan sedikit waktu untuk bersama kami untuk melihat apa potensi-potensi yang bisa kita eksplor pada pagi ini, baik dari di dalam bidang perdagangan, bidang investasi, dan kemarin juga kita ada pertemuan dengan Pak PLT Sekda. Kita mau melihat juga bidang pendidikan, bidang perikanan, ya, itu kerjasama yang kita bisa eksplor bersama. Dan kami sangat bersyukur kerana sambutannya daripada Pak PLT Sekda sangat-sangat hangat, bermula dari sambutan Pak Dery juga di bandara. Jadi sangat hangat sekali. Terima kasih di atas sambutan yang sangat-sangat hangat untuk delegasi, untuk saya sendiri dan delegasi dari Dubes Malaysia. Dan ini sebagaimana yang Mbak Arianti bilang tadi, ini adalah lawatan kami yang pertama ke Provinsi Papua. Sebelum ini di dalam rekod kami sekurang-kurangnya kita tidak ada lagi atau belum ada lagi lawatan dari delegasi Kedubes atau lawatan dari delegasi Malaysia. Jadi saya kira ini satu lawatan yang sangat bersejarah, dan insya Allah saya
mudah-mudahan tali silaturahmi ini tidak berhenti di sini sahaja. Jadi tali silaturahmi ini kita akan kembangkan dan kita akan terkukuhkan pada masa akan datang. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati sekalian, acara roadshow pada pagi ini tujuannya ialah untuk meneroka peluang-peluang perdagangan yang saya bilang tadi. Dan selain itu kita juga mempromosi Malaysia. Dan kita pada pagi ini kita mau mempromosi Malaysia di dalam bidang wisata atau pariwisata, bidang pendidikan, perdagangan dan investasi juga di Malaysia. Kita ada banyak peluang-peluang untuk kita lihat. Pendidikan juga kita bisa adakan kerjasama, terutamanya di dalam bidang teknis, Pak, ya. Kemarin sudah dibincangkan di dalam bidang teknis dan vokasional itu kan kita bisa sama-sama melihat. Dan baru sebentar tadi Pak Watasius ada bilang mungkin kita akan lihat pada tahun hadapan kita bisa bertukar-tukar dosen dan student, Pak, ya. Itu kita akan tindak lanjuti. Dan saya bagi contoh, Pak, untuk Education Malaysia, sebentar lagi ada presentasi daripada Education Malaysia. Kita punya banyak universitas yang kita telah terima sekurang-kurangnya hampir 12,000, Pak, pelajar-pelajar dari Indonesia yang melanjutkan pelajaran mereka di Malaysia. Jadi kita sangat-sangat alukan juga pelajar-pelajar dari student-studentnya daripada provinsi Papua. Dan apa yang kita mahu lihat juga, kita mahu lihat juga kerjasama antara universitas, Pak. Dan Alhamdulillah pada pagi ini Dr. Frederick dari Universitas Cendrawasih ada bersama kami. Terima kasih, Pak, atas waktunya. Kita bisa bincangkan mengenai pertukaran student dan dosen, riset juga kita bisa toroka menerusi geran sepadan, Pak, matching grant itu kan. Dan mungkin juga seminar atau penerbitan bersama, Pak, kita bisa lihat bagaimana kita bisa kembangkan. Di dalam bidang pariwisata kita ada banyak aktivitas, kita ada banyak paket-paket yang sangat menarik. Nanti juga akan dibicarakan oleh teman saya Pak Yunus. Dan pada tahun yang lalu, maaf, untuk tahun ini kita sudah di Malaysia itu, Pak. Kalau Bapak ke Malaysia, kita sudah beralih dari fasa pandemi ke fasa endemi, Pak, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu mau ke Malaysia, kita sudah tidak ada kebutuhan untuk melihat ya satu vaksinnya sudah nggak ada, maskernya juga sudah dari bisa dicopot, Pak. Tidak perlu masker lagi. Jadi tidak ada karantina, gampang aja, Pak. Kalau mau ke Kuala Lumpur, kalau mau ke Malaysia dipersilahkan. Jadi itu kan nanti kita akan bicarakan dengan lebih lanjut, insyaallah. Dan bidang pariwisata ini, Pak, kita bukan hanya tertumpu kepada tempat-tempat yang menarik, tempat-tempat yang spesial itu, Pak, di Malaysia. Tapi kita juga menumpukan pariwisata healthcare. Karena di Malaysia itu banyak rumah sakit yang berkualitas dan kosnya juga tidak terlalu mahal, Pak. Ya, kosnya itu kompetitif. Ya, jadi kita bisa lihat banyak sekali WNI, warga negara Indonesia yang datang ke Malaysia, ke Penang, ke Kuala Lumpur, ke Melaka untuk mendapatkan rawatan di Malaysia. Jadi itu juga kita akan bicarakan. Dan bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, di bidang perdagangan dan Malaysia Indonesia itu bidang perdagangannya sangat-sangat bagus. Indonesia merupakan mitra dagang Malaysia ke-6 terbesar di dunia dan kedua terbesar di ASEAN setelah Singapura. Dan jumlah ini
pada tahun ini hingga Jun 2022 mencapai hampir USD 15 bilion. Jadi ini ada peningkatan. Setiap tahun ada peningkatan setelah pandemi, banyak peningkatannya, agak sangat-sangat tinggi. Dan saya juga sangat happy karena di sini kemarin ada diinfokan terdapat 6 company atau perusahaan dalam sawit di Provinsi Papua. Jadi saya juga berhasrat untuk membawa perusahaan-perusahaan dari Malaysia untuk turut melihat sektor-sektor lain seperti kayu, pertanian, perikanan, dan perdagangan, dan juga wisata alam sini, Pak. Luar biasa wisata alamnya. Ini pertama kali saya kunjungan saya ke sini dan kunjungan teman-teman saya ke sini dari Kedubes telah membuka mata kami. Pertama kali kami mendengar terdapat gunung salju di Indonesia. Ya, itu di Papua ya Pak, di Provinsi Papua. Itu luar biasa. Dan kemarin dijamu dengan papeda ya. Papeda ya. Kemarin dijamu dengan papeda ya. Ya, kami juga pertama kali itu saya merasa papeda. Dan kopi Papuanya juga luar biasa. Itu ini kan kalau kita tidak kemari Pak, menikmati ya, mengexperience diri sendiri, kita tidak tahu kan. Ya, alhamdulillah ya. Terima kasih. Jadi ini ikhlas dari hati saya dan dari teman-teman saya juga. Ini kalau kita tidak datang, dan saya kemarin sudah ada perbincangan dengan Pak PLT Sekda, semasa mau datang ke Provinsi Papua itu juga banyak cabaran dan dugaannya ya. Karena kita tidak paham. Dan kalau kita tidak paham, kemarin saya bilang sama PLT, tak kenal maka tak sayang. Jadi setelah datang di sini, udah terasa sayangnya, bibit-bibit sayang itu udah ada ya. Alhamdulillah. Jadi saya tidak mahu mengambil waktu yang terlalu panjang. Sekali lagi saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih. Dan sekali lagi saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir, dan rakan-rakan teman-teman dari media juga terima kasih atas waktunya. Dan saya mohon maaf sekiranya terdapat sebarang kekurangan dari pihak diri saya dan juga dari pihak Kedubes Malaysia atas penganjuran acara Malaysia Showcase pada hari ini. Sebelum saya mengakhiri sambutan saya, izinkan saya menyampaikan 2 rangka pantun Bapak Ibu. Datang jauh dari Jakarta, hadir bersama dengan rombongan. Kami amatlah bersuka cita dapat bertemu rakan dan taulan. Budaya kita memanglah sama, kerana kita satu rumput. Mari kita bekerja sama agar kita sama membangun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.